Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Keluarga Vivi. Terima kasih teman-teman yang sudah mau klik video ini dan nonton video keseharian aku seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Oke, kali ini seperti biasa ya teman-teman, aku tuh mau share kegiatan aku lagi. Ini diawali dengan masak-masak ya. Jadi kayaknya Ramadan ini tuh aku bakalan banyak yang masak-masaknya dibanding aktivitas yang lain. Oke, masakan yang pertama itu aku goreng kentang dulu ya teman-teman, karena rencananya itu tuh aku mau bikin kentang pengantin atau kentang Mustafa. Kenapa sih disebutnya kentang pengantin? Karena memang biasanya ini tuh adanya di acara pernikahan gitu ya teman-teman, jarang ada yang jual ataupun pokoknya di lauk matang tuh jarang ada ya. Dan ini tuh aku udah siapkan 2 kompor seperti ini, yang sebelah kiri untuk menumis bumbu halus dan juga yang sebelah kanan untuk menggoreng bakwan. Ini tuh sisa ya teman-teman, ini juga agak gosong karena apinya terlalu besar. Dan di sebelah kiri juga bumbu halusnya itu nanti aku tulis di deskripsi ya teman-teman. Seperti biasa sih untuk bumbu halusnya itu ada bawang merah, bawang putih, kemudian juga cabai. Dan ini tuh udah aku matikan juga api kompornya, jadi aku tinggal tambahkan kentang yang sudah digoreng dengan garing. Jadi baiknya untuk membuat kentang pengantin atau kentang Mustafa ini, bumbunya itu harus benar-benar dingin ya teman-teman, agar mendapatkan tekstur kentang yang tetap garing dan renyah pada saat dimakan. Ini tuh enak banget buat dijadiin cemilan ataupun jadi teman lauk makan. Dan inilah penampakannya ketika sudah matang ya teman-teman. Kalau ini tuh aku masaknya lembek ya, karena memang bumbunya itu masih hangat. Oke, di kompor sebelahnya aku tuh mau melanjutkan untuk menggoreng tempe. Tadi kan bakwan sudah ya. Ini tuh aku mau goreng tempe dulu. Aku kayaknya tahun ini tuh bakalan banyak masaknya ya teman-teman, dibandingkan beli di luar. Karena selain hemat juga, kalau misalkan mau nambah juga bisa ya, karena kan kalau gorengan di sini tuh harganya 2.500 dapat 2 ya teman-teman, untuk lontong kemudian juga goreng-gorengan gitu. Makanya aku pikir daripada di Ramadan kali ini tuh overload banget ya untuk budgetnya, jadi aku lebih baik goreng-goreng deh gitu, goreng sendiri maksudnya teman-teman. Dan setelah goreng selesai dan juga masak lauk udah selesai, itu aku mau buat minuman ya teman-teman. Minumannya simpel aja sih, ini tuh agar-agarnya juga nggak pakai santan. Ini tuh udah dingin ya, karena aku masak duluan dibandingkan untuk masak lauk. Itu aku potong dadu ya teman-teman, aku pakai semuanya. Nah kalau sudah tuh aku tambahkan sedikit sirup marjan. Kalau misalnya mau manis juga boleh lebih ya teman-teman untuk ukurannya. Lalu aku tambahkan SKM sedikit aja ya teman-teman, paling setengah sendok makan aja. Kalau misalnya mau tambah manis juga boleh ya, tambahin lagi untuk SKM-nya. Kemudian juga aku tambahkan sedikit air. Ini tuh aku nggak pakai es batu ya, karena aku emang nggak beli dan juga nggak stok. Dan inilah penampakannya. Masya Allah, jangan ngiler ya teman-teman. Oke, untuk menu selanjutnya itu aku mau menggoreng tempe dulu ya teman-teman. Sengaja aku tuh untuk goreng tempe agak banyakan ya. Kadang sebelum buka puasa juga anak-anak tuh suka cemilin tempe goreng ini teman-teman. Makanya biar kebagian ya, aku dan Pak suami, aku tuh gorengnya tuh agak banyak ya. Dan inilah penampakan pada saat aku goreng ya, lumayan gosong ya teman-teman. Tapi alhamdulillah anak-anak dan Pak suami juga tetap suka. Ini juga aku angkat ya, kalau udah mateng biar nggak makin gosong. Setelah menggoreng tempe selesai, aku tuh udah iris-iris bawang dan kemudian aku goreng ya teman-teman. Karena rencananya untuk lauk buka puasa dan juga sahur kali ini adalah sop tulang ayam, karena kan masih ada sisa tulangan ayam yang dari belanja mingguan aku kemarin, jadinya aku masak hari ini. Dan ini tuh bawang gorengnya udah matang, udah mulai agak gosong juga ya, langsung aku buru-buru angkat biar dia tuh nggak merusak rasa pada sop ayamnya. Dan di kompor sebelahnya juga aku sudah merebus tulang ayamnya ya teman-teman. Sambil nunggu tulang ayamnya itu matang, aku tuh mau bikin sambal goreng. Yang pertama tuh aku mau tumis bawang merah dulu, kemudian aku masukkan untuk percabayannya yang kemudian aku tumis ya teman-teman. Ini tuh sebagai teman lauk dari sop ya, karena sop kayaknya kalau nggak ada sambal kayaknya kurang nampol aja gitu ya. Dan ini tuh udah matang, langsung aja aku masukkan ke dalam mangkuk, karena selanjutnya aku bakalan bikin sambal goang.
Dan ini tuh sambal goang biasanya sih sebagai teman makan untuk lontong ya teman-teman kalau di Depok ya. Jadi kalau di sini tuh ada dua jenis sambal sebagai teman makan lontong. Yang pertama itu sambal kacang, yang kedua adalah sambal goang ini teman-teman. Dan ini yang menjadi favorit kami. Dan di kompor sebelahnya kan udah aku angkat ya, tulang ayamnya udah matang juga. Dan itu aku mau tumis bumbu halusnya. Dan untuk bumbu halusnya juga aku bakalan tulis di deskripsi ya teman-teman. Ini aja langsung aku tumis. Ini juga agak gosong ya karena tadi tuh apinya terlalu besar. Kemudian juga aku tambahkan air, penyedap rasa, kemudian juga garam dan juga ladaku ya teman-teman. Dan airnya tuh belum matang, belum mendidih. Aku langsung masukkan aja sayurannya dan kemudian aku tutup ya. Dan kalau misalnya sekiranya tuh sayurannya udah pada empuk, baru deh langsung aku masukkan untuk tulang ayamnya ya teman-teman. Kemudian aku tutup kembali biar dia tuh makin empuk. Kemudian di kompor sebelahnya aku tuh mau membuat tempe orek ya teman-teman. Karena suami aku kan kurang suka gitu ya kalau misalkan aku masak sop. Jadi aku bikin temannya itu tempe orek ya. Tempe orek itu yang kecap gitu ya teman-teman. Dari kompor sebelah kiri itu ya sop itu udah matang. Dan aku langsung masukkan bawang gorengnya biar dia tuh makin sedap ya teman-teman. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku sampai lupa menanyakan kabar teman-teman. Semoga kabarnya selalu sehat ya. Kalau misalnya lagi kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Amin ya robbal alamin. Dan inilah penampakan sop aku ya teman-teman. Lanjut untuk meneruskan masakan aku di kompor sebelah. Ini tuh udah matang tempenya, langsung aku angkat ya teman-teman. Bikinnya tuh nggak banyak sih, paling kayak cuman 2 sampai 3 kali makan aja. Dan ini tuh aku mau tumis bawang merah dan bawang putihnya karena memang untuk tempe orek tuh kayaknya buat aku simple ya teman-teman. Aku tuh nggak pakai ngulek-ngulek cabai gitu, kayak cuma ditumis-tumis aja bawang merah bawang putihnya. Kemudian juga aku tambahkan sedikit kecap karena kan tempe orek ya, jadi ada kecap-kecapnya. Kemudian juga aku tambahkan sedikit air. Dan kalau misalkan sudah mendidih, aku langsung masukkan juga untuk tempenya teman-teman, langsung aduk-aduk sampai rata. Kemudian juga aku masukkan daun salam, garam, penyedap, sedikit lada dan juga gula ya biar agak sedikit manis dari gula ya teman-teman. Dan kalau misalnya bumbunya semua sudah dimasukkan, kita tunggu sampai airnya menyusut sedikit dan baru deh kita sajikan untuk makan bersama keluarga. Dan semoga menu sederhana aku tuh bisa menginspirasi teman-teman ya kalau misalkan mau masak simple dan juga hemat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga atas dukungan dan juga like komennya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.